Natasha Romanoff atau Black Widow kembali beraksi dengan misi penyelamatan para widow, di mana wanita-wanita tersebut telah dikendalikan dan dikontrol untuk menjadi sebuah mesin pembunuh yang tak terkalahkan. Hai kawan, assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film dimulai dengan memperlihatkan kota Ohio tahun 1995. Terlihat dua orang anak perempuan sedang bermain, bernama Natasha Romanoff dan Yelena Belova. Di mana saat bermain, Yelena yang terjatuh membuat sang ibu datang untuk menenangkannya. Tak lama mereka pun pulang ke rumah dan menunggu kedatangan sang ayah untuk makan malam. Namun kedatangan sang ayah yang bernama Alexi justru membawa kabar tidak mengenakan, di mana mereka harus segera meninggalkan rumah tersebut, sebab keberadaan mereka sebagai mata-mata di kota tersebut sudah diketahui. Ya, Alexi adalah seorang Red Guardian atau Kapten Amerikanya Rusia. Sedikit waktu yang tersisa membuat Melina dan Alexi harus bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, membawa kedua putrinya yang terus bertanya-tanya tentang kemana mereka akan pergi. Mobil yang mereka lajukan ternyata menuju suatu tempat yang terdapat sebuah pesawat yang sepertinya memang sudah dipersiapkan. Namun belum sempat pesawat lepas landas, mereka sudah disusul oleh mobil-mobil dengan orang-orang yang berulang kali melepaskan tembakannya ke arah pesawat. Alexi berusaha untuk menahan mobil yang mencoba menghalangi terbangnya pesawat, sembari melompat ke sayap pesawat agar ia tidak ketinggalan. Saat itu Melina yang tertembak meminta Natasha untuk menggantikannya mengemudikan pesawat. Dengan arahan Melina, Natasha pun berhasil menerbangkan pesawat dan membawa mereka tiba di kota Kuba, tepatnya di pangkalan militer Rusia. Mereka segera disambut oleh para militer dan Jenderal Dreykov, di mana Alexei meminta untuk tidak lagi diberikan tugas sebagai mata-mata. Melihat ibu mereka dibawa pergi oleh para militer membuat Natasha memberontak. Namun Alexei hanya mencoba menenangkan kedua putrinya, yang kemudian diberikan suntik yang membuat Natasha dan Yelena kehilangan kesadaran lalu dibawa pergi oleh pasukan militer. Nah, yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa Natasha dan Yelena bukanlah anak dari Alexei dan Melina. Mereka adalah anak yatim piatu yang dipergunakan sementara untuk menyempurnakan penyamaran Alexei dan Melina sebagai mata-mata dari Rusia. Di mana Natasha dan Yelena bersama anak yatim piatu terlantar lainnya kemudian dikumpulkan di suatu organisasi bernama Red Room untuk dilatih menjadi seorang mata-mata super. Dengan berbagai keahlian bertempur, mereka pun diberi nama Widow. 21 tahun kemudian pada tahun 2006, setelah peristiwa Kapten Amerika Civil War di mana Natasha telah memihak ke Kapten Amerika dan membuatnya menjadi buronan, Menteri Ross bersama pasukan yang berupaya menangkap Natasha menerima kegagalan sebab Natasha ternyata justru telah berada di sebuah kapal. Scene berpindah di Maroko. Terlihat dua orang widow sedang membidik seorang sasaran. Namun sepertinya sasaran tersebut mengetahui bahwa dirinya sedang diincar. Ia pun berusaha melarikan diri. Seorang widow yang mengejar membuat mereka terlibat perkelahian. Saat sang widow berhasil mengalahkan lawannya, wanita tersebut justru menyemprotkan sebuah serum berisi gas merah kepada widow tersebut, yang tiba-tiba membuat widow tersadar dan merasakan bahwa selama ini ia berada di jalan yang salah. Widow tersebut adalah Yelena, adik pura-puranya Natasha. Yelena yang telah sadar langsung mengeluarkan alat pelacak dari tubuhnya. Wanita yang hampir tewas lalu meminta Yelena untuk membebaskan widow lainnya menggunakan serum tersebut. Widow lain yang menyusul mengabarkan kepada pimpinannya bahwa Yelena telah menghilang dan itu membuat sang pimpinan mengaktifkan pasukan khusus untuk mengejar Yelena. Di sisi lain, Natasha yang berada dalam pengejaran sekarang sedang berada di Norwegia dan kembali di tempat persembunyiannya, di mana ia telah ditunggu oleh seorang teman bernama Mason yang memberikannya sebuah paspor sebagai identitas palsu. Mason juga memberikan sebuah kotak barang milik Natasha dari tempat tinggalnya di Budapest dahulu, yang segera dimasukkan Natasha ke dalam mobil. Malam harinya listrik yang padam sebab generator kehabisan bahan bakar membuat Natasha pergi dari tempat persembunyiannya mengendarai mobilnya. Tiba-tiba tabrakan hebat menghantam mobilnya. Sosok bertopeng yang ditugaskan mengejar Natasha dengan segera menyerang. Perkelahian pun terjadi. Terlihat Natasha sedikit kewalahan menghadapi lawan bertopengnya tersebut.
di mana lawannya terlihat meniru gaya bertarung yang sama dengannya. Tapi sesungguhnya tujuan pasukan bertopeng itu adalah untuk mengambil sebuah box di mobil Natasha. Natasha yang mengetahui hal itu pun mencoba untuk menghalangi, meskipun ia tetap tidak berhasil mengalahkan pasukan bertopeng dan harus terlempar ke sungai. Namun Natasha berhasil membawa serum merah dalam box yang menjadi incaran. Saat memeriksa serum tersebut, Natasha menemukan foto dirinya dan Yelena waktu kecil yang terselip di dalamnya. Ia pun segera menuju Budapest, tempat ia bersembunyi sebelumnya, dan bertemu dengan Yelena, sang adik pura-puranya yang telah menunggu keberadaannya. Setelah berpisah cukup lama dan mengetahui kebenaran yang sesungguhnya serta berada dalam jalan hidup yang berbeda, Natasha dan Yelena tampak saling tidak percaya yang membuat mereka terlibat perkelahian. Namun di akhir perkelahian mereka justru memutuskan untuk berdamai. Yelena pun menjelaskan alasan dia mengirim serum tersebut, di mana serum tersebut adalah alat untuk membuat para widow yang dikendalikan Dreykov di Red Room mendapatkan kesadaran. Namun pengakuan tersebut membuat Natasha terkejut sebab ia merasa telah membunuh Dreykov, tapi ternyata Dreykov masih hidup. Tiba-tiba para widow mendobrak kediaman tersebut untuk menangkap mereka. Natasha dan Yelena pun kabur dengan melompat menggunakan pipa beton. Saat itu seorang widow mengikuti mereka dan terjatuh. Natasha yang melihat itu berusaha menyelamatkan widow tersebut, tapi widow itu telah dikendalikan oleh Dreykov sehingga membuatnya memusnahkan dirinya sendiri. Pengejaran pun berlanjut. Natasha dan Yelena mengendarai sebuah sepeda motor dengan dikejar oleh para widow dan pasukan bertopeng dengan mobil bajanya. Pasukan bertopeng atau kita sebut saja Taskmaster yang memang sangat jago akhirnya berhasil memanah dan meledakkan mobil yang dikendarai Natasha dan Yelena sehingga terseret menuju rute kereta api bawah tanah. Saat itu Natasha berhasil membuat pengalihan menggunakan darah Yelena ke arah yang berbeda untuk diikuti Taskmaster. Sementara mereka sendiri bersembunyi di saluran udara. Saat itu Natasha menceritakan hal yang tak sengaja ia lakukan saat berusaha membunuh Dreykov, yaitu turut membuat anak gadisnya Dreykov terbunuh. Saat mengobati lukanya, Yelena menceritakan fungsi serum merah tersebut, yaitu untuk membebaskan para widow dari kendalian jahat Dreykov. Dan mereka butuh lokasi di mana widow berada, yaitu Red Room. Namun karena mereka tidak mengetahui lokasi tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk menemui Alexei, ayah pura-pura mereka yang mungkin tahu keberadaan Red Room, dengan menggunakan sebuah helikopter yang telah disiapkan Mason. Di sisi lain, Alexei yang berada dalam sebuah tahanan tampak sedang melakukan panco dengan pria-pria lain di dalam tahanan. Namun ia yang masih sekuat sebelumnya berhasil mengalahkan semua lawannya. Saat itu Alexei mendapatkan sebuah hadiah yang berisi miniatur Kapten Amerika yang di dalamnya terdapat sebuah alat pendengar yang langsung terhubung dengan Natasha, di mana Natasha mengabarkan bahwa mereka akan segera membebaskan Alexei. Mendengar itu, Alexei pun langsung bergegas menerobos kabur, di mana Natasha telah menunggu di atas helikopter dan meminta Alexei untuk melompat naik. Namun karena sepertinya tidak memungkinkan bagi Alexei dengan banyaknya petugas yang menghadang, Natasha pun memutuskan untuk turun langsung dan mengalahkan para petugas yang menghalangi. Sementara helikopter yang dikemudikan Yelena terus dihujani tembakan. Yelena yang kesal lalu melontarkan tembakan keras yang membuat salju tampaknya akan segera longsor dan menimbun seluruh tahanan. Namun sebelum salju sempat menimbun Alexei, Natasha dengan cepat menjemput Alexei untuk naik ke atas helikopter. Di dalam helikopter, Alexei tampak senang karena telah diselamatkan oleh kedua putri pura-puranya itu. Namun sepertinya Natasha dan Yelena justru tampak kesal dengan keberadaan Alexei. Natasha pun menjelaskan bahwa tujuan mereka membebaskan Alexei hanyalah untuk mengetahui keberadaan Red Room yang ternyata tidak diketahui Alexei. Sebab Alexei sendiri hanyalah tukang pukul Dreykov yang kini telah dipenjarakan oleh Dreykov sendiri. Tapi Alexei yang menceritakan bahwa kemungkinan Melina, istrinya yang merupakan orang kepercayaan Dreykov, pasti tahu akan keberadaan Red Room. Natasha dan Yelena pun sempat terkejut karena sebelumnya mereka mengira sang ibu telah tewas saat mereka kecil dulu. Heli yang tidak memiliki cukup bahan bakar akhirnya jatuh dan membuat mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Perjalanan 3 orang keluarga yang sama-sama menyimpan kekesalan satu sama lain. Sementara itu Melina yang saat ini disibukkan dengan kegiatan melatih babinya tampak telah menyadari kehadiran Alexei, Yelena dan Natasha yang menuju kediamannya. Ia pun mempersilahkan ketiga keluarga pura-puranya itu untuk masuk ke rumahnya dan menyediakan hidangan di meja. Sementara di kamar mandi, Alexei tampak berusaha mengenakan baju kebangsaannya kembali yang tampak sudah sempit di badannya. Ia lalu memamerkan hal tersebut kepada Natasha, Yelena dan Melina.
Meskipun hanya keluarga pura-pura, namun Alexi tampak senang dapat berkumpul kembali. Namun tidak begitu dengan Natasha. Ia langsung ke inti menanyakan keberadaan Red Room kepada Melina. Namun Melina justru mengatakan tidak mungkin mengalahkan Dreykov sebab Dreykov telah mengontrol dan mengendalikan banyak orang di seluruh dunia. Melina pun mencontohkannya dengan seekor babi yang ternyata setiap gerakan bahkan hidup dan matinya bisa dikendalikan oleh sebuah alat yang kini juga dimiliki Dreykov. Namun Natasha tampak tidak peduli. Ia juga kembali mengungkit keberadaan keluarga mereka yang hanya pura-pura dan merupakan settingan dari Dreykov dahulu. Namun tidak begitu dengan Yelena. Ia tampak sedih mendengarnya sebab ia merasa bahwa keluarga tersebut adalah hal yang nyata baginya. Yelena yang sedih pergi ke kamar disusul oleh Alexi yang mencoba untuk menghiburnya. Sementara itu Natasha yang bersiap-siap untuk menyerang Red Room seorang diri akhirnya diberikan penjelasan dari Melina bahwa sang ibu kandung Natasha yang sesungguhnya tidak meninggalkan Natasha, namun justru mencari-cari keberadaan Natasha tapi telah dibunuh oleh Dreykov. Natasha pun tampak sedih, apalagi mendengar pengakuan Melina bahwa sebelumnya ia telah melaporkan keberadaan Natasha dan Yelena di rumahnya kepada Red Room yang akan segera datang untuk menangkap mereka. Tak berselang lama tentara Red Room pun datang dan segera merobohkan Alexi menggunakan tembakan bius. Yelena yang siap melawan melihat Natasha yang telah tergeletak pingsan di hadapannya. Ia pun mendapati Melina justru berada di pihak Dreykov dan menyerangnya hingga membuatnya tak sadarkan diri. Sadar ia telah berada di dalam sebuah pesawat jet yang dikendalikan Melina dengan Natasha dan Yelena yang masih tidak sadarkan diri di belakangnya. Alexi pun tampak kesal dengan Melina, namun ia kembali dibuat tak sadarkan diri. Mereka pun akhirnya sampai di pangkalan Red Room yang ternyata dibangun dengan canggih di atas awan sehingga sulit dideteksi keberadaannya. Saat Melina pergi menuju kantor Dreykov, ia melewati para widow yang sedang berlatih. Setibanya di ruangan Dreykov, Melina bertanya kenapa Yelena bisa terpengaruh dengan serum gas merah. Namun Dreykov hanya menjelaskan bahwa ia akan memeriksanya dengan membelah isi kepala Yelena. Di mana Dreykov juga sepertinya akan segera memasangkan kontrol kepada Natasha agar Dreykov dapat mengontrol Avenger lainnya. Tapi sepertinya Dreykov telah menyadari bahwa Melina di hadapannya adalah Natasha yang menyamar dengan sebuah topeng. Sementara di sisi lain, Natasha yang terlihat pingsan ternyata adalah Melina. Sebelumnya mereka telah menyusun rencana untuk bertukar posisi. Melina yang paham jaringan di Red Room dengan mudah membuka pintu ruangan tempat dirinya dan Alexi dikurung. Di mana Alexi terlihat terkejut mendapati Melina yang melakukan penyamaran. Melina pun segera menghubungi Yelena. Ia mengarahkan Yelena untuk menggunakan pisau di kantong kiri kakinya untuk menyelamatkan dirinya dari pembedahan otak serta mengambil kembali serum gas merah tersebut. Natasha yang penyamarannya telah terbongkar bertanya kepada Dreykov tentang siapa ibu kandungnya. Namun Dreykov justru tampak mempermainkan pertanyaan Natasha. Ia malah membuka topeng penutup Taskmaster dan menjelaskan bahwa itu adalah putrinya yang sempat tewas akibat Natasha. Putrinya yang kini telah dipasang sebuah chip dan dirancang sebagai alat pembunuh dengan kemampuan yang sama hebat dengan widow lainnya. Taskmaster atau putri Dreykov tersebut kemudian ditugaskan Dreykov untuk menghabisi Melina. Di mana Melina memutuskan untuk menuntaskan misi selanjutnya yaitu menerobos sistem Red Room agar dapat mendarat sehingga bisa tertangkap. Sementara Alexi melawan Taskmaster tersebut dengan perkelahian yang cukup seimbang. Natasha yang melihat tidak ada lagi perlindungan untuk Dreykov akhirnya mencoba membunuh Dreykov menggunakan tembakan pistol. Tapi tangannya seperti tidak dapat menarik pelatuk pistol tersebut. Begitu pula dengan menggunakan pisau. Ternyata Natasha juga dalam kendalian Dreykov di mana melalui indera penciuman yang telah ditanamkannya, setiap Natasha mencium aroma khusus dari Dreykov, ia tidak dapat membunuh Dreykov. Sementara Dreykov yang telah mengetahui ulah Melina akhirnya menggagalkan usaha Melina untuk menerobos sistemnya. Tapi Natasha yang justru menantang Dreykov dengan mengatakan Dreykov sebagai pengecut akhirnya membuat Natasha mendapatkan pukulan berulang kali. Tapi Natasha justru hanya tersenyum. Kini semua telah berada di tugasnya masing-masing, di mana Yelena yang telah berhasil mendapatkan kembali serum gas merah lantas pergi untuk mencari para widow. Sementara Melina memutuskan untuk pergi ke ruang mesin Red Room untuk menghancurkannya secara manual. Sedangkan Alexi masih sibuk berurusan dengan Taskmaster.
Saat itu Drykov justru dengan bangga menunjukkan hasil kerjanya bahwa ia telah berhasil mengendalikan orang-orang penting di dunia hanya dengan sebuah tombol. Tapi Natasha justru hanya tertawa sebab ia lalu memutuskan membenturkan wajahnya ke meja yang akhirnya membuat indera penciuman yang telah ditanamkan pengendali agar tak menyerang Drykov rusak. Ia pun segera menyerang Drykov, namun Drykov berhasil menyalakan alarm memanggil seluruh Widow. Di sisi lain, Melina yang telah berhasil merusak mesin Red Room lalu membantu Alexei mengalahkan Taskmaster dan mengurungnya di dalam ruangan. Sedangkan Natasha yang masih berusaha memusnahkan Drykov kini telah dihalangi oleh begitu banyak Widow. Drykov pun melarikan diri, membiarkan para Widow untuk memusnahkan Natasha yang tampak kewalahan karena bertarung seorang diri. Beruntungnya Yelena datang di waktu yang tepat dan segera melemparkan serum gas merah yang menyadarkan para Widow. Natasha lalu meminta Widow untuk menyelamatkan diri dan menentukan jalan hidup mereka masing-masing. Sementara Natasha memutuskan untuk mendownload semua data dan informasi yang dimiliki Drykov terlebih dahulu. Setelah berhasil, Natasha bergegas mengambil serum yang tersisa dan kabur melewati jendela ke lantai 2. Sementara Alexei dan Melina telah menaiki sebuah pesawat yang terus dikejar oleh pasukan Drykov sehingga membuat pesawat rusak dan kehilangan kendali. Natasha yang justru melihat keberadaan Taskmaster yang terkurung pun kembali merasa bersalah, lalu membebaskannya. Namun sebuah ledakan hebat terjadi dan melemparkan tubuh Natasha. Yelena yang melihat Drykov kabur dengan pasukannya memutuskan untuk mengejar dan menghalangi. Dengan sebuah tongkat di tangannya, Yelena menghancurkan mesin pesawat terbang sehingga membuatnya meledak dan memusnahkan seluruh pasukan Drykov bersama Drykov di dalamnya. Sementara Yelena yang terpental jatuh disusul oleh Natasha menggunakan tas parasut. Tapi melihat Taskmaster yang juga mengejar mereka, Natasha lalu membiarkan parasut untuk menyelamatkan Yelena sementara dirinya harus melawan Taskmaster terlebih dahulu. Sebuah pertarungan di atas udara pun terjadi, bahkan berlanjut saat tiba di darat. Natasha yang berhasil membuka topeng Taskmaster lalu segera memecahkan serum gas merah yang membuat Taskmaster mendapatkan kesadarannya kembali. Natasha lalu mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Taskmaster atas perbuatannya yang menjadikan Taskmaster seperti demikian. Natasha lalu bergegas menolong Yelena, di mana Natasha turut mengucapkan bahwa sesungguhnya ia juga menganggap dan menyayangi Yelena sebagai adik kandungnya sendiri. Alexei dan Melina pun datang dan keluarga pura-pura itu pun kembali berkumpul dan kini menghapuskan kepura-puraan di antara mereka menggantikan dengan rasa kekeluargaan sesungguhnya. Melihat adanya gerombolan lain yang telah datang untuk menangkap Natasha, Natasha meminta keluarganya untuk pergi meskipun sesungguhnya Alexei, Melina, dan Yelena sangat ingin membantu. Melihat sebuah pesawat berisi para Widow yang datang untuk menjemput, Natasha pun meminta mereka semua untuk pergi menyelamatkan diri sementara ia akan terlebih dahulu mengatasi segerombolan orang yang ingin menangkapnya. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan 2 minggu setelah itu, di mana Natasha terlihat sangat senang menerima sebuah jet mewah dari temannya Mason untuk misi penyelamatan selanjutnya. Namun di akhir scene, Yelena justru terlihat sedang mengunjungi makam Natasha. Dapat disimpulkan bahwa ini adalah peristiwa yang terjadi beberapa tahun ke depan, atau tepatnya setelah peristiwa Avengers Endgame. Saat itu di sebelah Yelena muncul Valentina yang kini adalah bosnya, di mana Valentina menunjukkan sebuah foto yang menjadi target selanjutnya, orang yang dituding sebagai sebab kematian Natasha. Dan dapat kita pastikan bahwa di season selanjutnya akan memperlihatkan pembalasan dendam Yelena terhadap orang yang telah membunuh Natasha. Demikianlah alur cerita dari film Black Widow. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya. Bye-bye!